Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Rakyat mau kepung istana. Kasus penembakan 6 anak muda di kilometer 50 Jakarta Cikampek menyita banyak perhatian. Sudah lebih dari sepekan menjadi trending topik di berbagai media. Tidak saja media Indonesia, media luar negeri juga telah banyak memberitakan. Kasus ini berlarut-larut dan terus menjadi pembicaraan publik karena pertama, berita dan informasinya simpang siur, bahkan dianggap banyak keganjilan. Kedua, tuntutan publik agar kasus ini diserahkan dan ditangani oleh Tim Gabungan Pencari Fakta atau TGPF ditolak oleh Presiden. Justru Presiden menyerahkan ke pihak kepolisian yang notabene menjadi pihak yang terlibat dalam kasus kilometer 50. Sebagian masyarakat menganggap ini tidak fair. Ketiga, Komnas HAM yang diharapkan bisa menjadi pembuka tabir kasus ini dianggap tidak transparan. Komnas HAM selama ini puasa bicara dan tutup mulut. Hampir tak ada perkembangan yang dilaporkan dan disampaikan ke publik terkait temuan Komnas HAM. Malah, kabar terakhir, Komnas HAM hanya lapor ke Presiden. Apakah ini tanda bahwa Komnas HAM sudah masuk angin dan berada dalam tekanan? Begitu pertanyaan yang berkembang di publik. Atas ketidakpuasan ini, sejumlah masyarakat mendatangi kantor Polsek dan Polres di berbagai daerah. Dua tuntutan mereka, pertama, bebaskan Habib Rizik Syihab, kedua, usut tuntas kasus penembakan 6 anak muda pengawal HRS, bahkan di antara masa yang datang ke sejumlah Polsek dan Polres, minta ikut ditahan. Tidak puas juga datangi Polsek dan Polres, beredar info bahwa pada Jumat siang, besok 18 Desember, akan datang gelombang massa ke istana. Tuntutannya tetap sama, bebaskan HRS dan usut tuntas kasus penembakan 6 anak muda yang mengawal HRS. Bukannya HRS meminta tidak ada kerumunan, kenapa tetap mau datangi istana? HRS memang harus bicara begitu, tapi pembelaan dan penuntasan kasus kilometer 50 harus diperjuangkan. Ketika HRS mengangkat kedua tangannya yang diborgol di depan media, banyak di antara para pengikut dan pendukungnya memahami bahwa itu isyarat yang tegas untuk terus berjuang menegakkan keadilan untuk 6 pengikutnya yang ditembak mati. Mereka mengingat kata-kata HRS sebelum datang ke Polda Metro Jaya. Kalau dipenjara atau dibunuh, perjuangan tetap harus dilanjutkan. Perjuangan seperti apa yang dimaksud HRS, para pengikut dan pendukungnya mungkin sudah memahami arti dan arahnya. Lalu berapa besar massa yang akan hadir untuk menuntut keadilan di depan istana Jumat besok? Mungkinkah jumlahnya mencapai jutaan sebagaimana yang diprediksi oleh Hendro Priyono, mantan kepala BIN itu? Apakah Jumat besok akan menjadi puncak berkumpulnya massa yang sangat besar? Atau menjadi awal untuk demonstrasi-demonstrasi berikutnya yang lebih besar? Pertanyaan-pertanyaan ini akan dibuktikan Jumat besok, sekaligus untuk mengukur. Pertama, tentang kemampuan para pengikut dan pendukung HRS dalam melakukan konsolidasi massa. Kedua, mengukur seberapa besar keprihatinan dan empati rakyat terhadap penembakan yang mengakibatkan kematian 6 anak muda di kilometer 50 itu. Banyak pihak yang melihat bahwa ini bukan soal HRS dan FPI, tapi ini soal kemanusiaan. Soal 6 anak muda mati yang dada kirinya tertembus 2 hingga 3 peluru, sehingga tokoh seperti Prof. Asyumardi Azra dan Natalius Pigai ikut lantang bicara. Seberapa besar massa yang akan hadir di depan istana? Jutaan sekalipun diharapkan tetap mematuhi protokol kesehatan dan tidak ada tindakan anarkis. Tidak boleh terpancing provokator yang biasanya memang sengaja hadir untuk memperkeruh suasana. Negara ini negara hukum, maka aturan mesti dipatuhi dan keadilan harus ditegakkan untuk dan kepada siapapun. Geruduk Istana Negara, aksi 18.12 bersama dengan anak NKRI, tuntut bebaskan Habib Rizik Syihab. Panitia aksi 18.12 bersama dengan Aliansi Nasional Anti Komunis atau ANAK NKRI mengklaim telah memberikan surat pemberitahuan ke Polda Metro Jaya. Surat pemberitahuan itu berkaitan dengan aksi unjuk rasa yang akan diselenggarakan di depan Istana Negara di Jakarta
pada hari Jumat siang 18 Desember. Benar, sudah memberikan surat pemberitahuan, ujar Wakil Sekretaris Jenderal atau Wasekjen Persaudaraan Alumni PA212, Novel Bamukmin, kepada kantor berita politik RMOL pada Rabu 16 Desember. Aksi 1812 bersama dengan anak NKRI bertajuk Tegakkan Keadilan Selamatkan NKRI dengan beberapa tuntutan, yaitu usut tuntas pembunuhan 6 Laskar Front Pembela Islam atau FPI, bebaskan Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab, stop kriminalisasi ulama, dan stop diskriminasi hukum. Aksi nantinya akan dihadiri dari berbagai organisasi masyarakat, diantaranya adalah FPI, GNPF Ulama, PA212, dan lain-lainnya. Sementara itu, kata Novel, aksi nantinya juga akan diterapkan protokol kesehatan COVID-19 secara ketat. Prokes sudah selalu kami sampaikan dengan memakai masker dan mencuci tangan. Untuk jaga jarak, kita akan atur nanti. Pungkas Novel. FPI dan juga kawan-kawan akan berunjuk rasa di depan Istana Negara Jakarta pada hari Jumat 18 Desember nanti. Mereka menuntut pengusutan 6 Laskar FPI yang tewas ditembak serta meminta pembebasan Habib Rizik Syihab atau HRS. Insya Allah begitu ujar juru bicara FPI Slamet Ma'arif ketika dikonfirmasi oleh redaksi Detikcom pada Rabu 16 Desember. Slamet juga menjawab pertanyaan terkait aksi di depan istana pada hari Jumat 18 Desember besok itu. Selain itu, Wakil Sekjen PA212 Novel Bamukmin juga membenarkan adanya rencana unjuk rasa tersebut. Novel juga belum bisa memastikan berapa banyak massa yang akan nantinya terlibat. Novel hanya menyebutkan bahwa pihaknya telah melayangkan surat pemberitahuan ke pihak kepolisian. Redaksi Detikcom juga sudah berupaya menghubungi Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus. Akan tetapi hingga berita ini tayang, Yusri juga belum merespon panggilan telepon dan juga pesan singkat. Dalam poster yang beredar, aksi tersebut bertajuk Aksi 1812 bersama dengan anak NKRI. Aksi yang akan dilakukan di Istana Negara Jakarta setelah sholat Jumat itu pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Terdapat beberapa tuntutan dalam aksi itu, diantaranya adalah usut tuntas pembunuhan 6 syuhada, bebaskan Imam Besar Habib Rizik Syihab tanpa syarat, stop kriminalisasi ulama, dan stop diskriminasi hukum. Pada poster tersebut juga terdapat pesan dari Habib Rizik, jika saya dipenjara atau dibunuh, lanjutkan perjuangan.